Baik, Masih Pak Ketum. tanpa memandang waktu, kita akan pindah ke narsum yang kedua, yakni Pak Nanan. Ini juga tokoh yang saya kira eh, umumnya kelas menengah itu tidak tahu siapa sosok Pak Nanan sebagai seorang anggota polisi yang entah kenapa ya, walaupun mungkin sudah 15 tahun ya Bapak meninggalkan kepolisian, tapi badannya masih mantap ini, ya masih kencang ini, gitu ya. Mungkin olahraganya kuat Pak ya. Beliau adalah juga mantan Perbakin. Pak Nanan tadi juga disebutkan oleh Pak Bambang bahwa bukan berarti bahwa kalau sebagai seorang sebagai anggota periksa lalu kemudian bisa berbuat segala-galanya. Saya juga menduga demikian juga pada konteks para anggota Perbakin. Namun boleh nggak kami tahu misalnya motivasi dari anggota Perbakin, demikian juga anggota periksa dalam rangka menggeluti kehidupan dengan senjata ini? Ini sekedar satu pancingan dari saya sebelum Bapak memulai paparan. Pak Nanan dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Pak. Tetap semangatnya semangat pagi-pagi. Kalau bos tidak mau. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Kang. Prof. Adrianus, Pagi, Prof. Sunyaji, ini ada Pak Yosep nih, dan Pak Arif Sumirat. Wah, ini teman saya naik motor, Pak Arif nih, Pak. Terima kasih atas kesempatan ini, Pak. Dan obsesi kita untuk membuat webinar ternyata bisa terlaksana malam ini, Pak Adrianus, dengan usaha kita bersama mengakomodir teman-teman yang lain. Nah, tadi Pak Bambang sudah menyampaikan detail dan komprehensif sekali, gitu kan. Dan mungkin saya ingin menyampaikan dari sisi keperbakinan, Pak. Nanti kan masalah peraturan dan sebagainya nanti Pak Yosep yang akan menyampaikan. Sebetulnya senjata api itu legal dan ilegal. Jadi ada senjata legal dan ilegal. Nah, yang ilegal ya pasti itu tidak ada aturannya, gitu. Nah, yang legal itu ada 4 sekarang, Pak, klasifikasinya. Senjata organik istilahnya, yang ada di TNI Polri. Kalau dulu gampang, Pak. Kalau FN pasti punya TNI. Kalau revolver pasti punya polisi. Tapi sekarang sudah nggak bisa lagi, Pak. Sekarang ini polisi, TNI, Polri sama-sama. Ada Glock dan sebagainya, punya juga Glock. Sehingga begitu ada ketemu Glock, oh ini siapa nih? Dulu gampang, begitu FN, ini pasti tentara, gitu. Begitu revolver, pasti polisi. Dan yang punya FN dan di tentara itu jelas, Pak. Kalau yang punya FN, pasti perwira, Pak. Dulu itu begitu. Karena kalau bintara itu pasti senapan dia. Nah, sekarang sudah tidak lagi, semuanya sudah lebih leluasa mungkin begitu. Nah, jadi yang pertama adalah senjata organik TNI Polri. Yang kedua, sekarang ada senjata juga organik tapi Satpam, Pak. Satuan Pengamanan diberikan juga kebebasan untuk punya senjata. Jadi ada organik punya TNI Polri, ada Satpam, Satuan Pengamanan. Itu diberikan juga senjata. Nah, yang ketiga adalah senjata olahraga. Nah, yang keempat adalah tadi izin khusus pemegang senjata api. Nah, itu dia untuk bela diri, untuk koleksi. Jadi ada yang untuk dia punya senjata diberikan izin, IKSA, tapi untuk koleksi, Pak. Biasanya diambil pemicunya, ditaruh dipajang di rumahnya, itu juga boleh. Jadi ada 4, Pak, saya ulangi tadi, supaya nanti di mana nih penyalahgunaannya. TNI Polri itu organik, Satpam, kemudian senjata bela diri, IKSA namanya, Pak, dan koleksi. Nah, yang tadi adalah masalah olahraga. Nah, Perbakin itu satu-satunya organisasi yang diberikan kewenangan untuk bisa mengawasi, mengizinkan masuk, memiliki, mengawasi, melatih untuk olahraga. Tapi juga pemegang IKSA itu juga latihannya di Perbakin. Nah, di Perbakin ini sebetulnya, Bang, itu cabang olahraga yang kalau bisa ditekuni itu akan banyak memanfaatkan atau menghasilkan medali, Pak. Jadi kalau Olimpik itu bola hanya 1, kalau Olimpiknya senjata itu 17 cabang, Pak. Jadi harusnya 17 medali bisa diperebutkan di sana. Harusnya begitu. Tapi sekarang kita belum pernah mendapat medali di Olimpik itu. Nah, itu. Jadi di olahraga ada 3 macam juga, Pak. Di Perbakin itu. Yang pertama adalah tembak target, Pak. Tembak target itu yang Olimpik itu.
Nah, ada yang kedua tembak reaksi. Kalau tadi tembak target itu di bawah ISSF, kalau tembak reaksi di bawah IPSC namanya. Nah, yang ketiga adalah tembak berburu. Nah, di luar negeri itu dipisah, Pak. Tidak boleh bersatu. Jadi tembak target sendiri asosiasinya, tembak reaksi sendiri, berburu sendiri. Hanya di Indonesia jadi satu, Pak. Nah, secara aturan tidak boleh, Pak. Jadi kalau kita keluar negeri itu harus dipisahkan. Kapan bicara tembak reaksi, kapan bicara tembak target, kapan bicara berburu. Harus dipisahkan karena memang berbeda, berbeda nuansanya, Pak. Tembak target harus tenang, tembak reaksi gerakan, tembak berburu lain lagi. Jadi tiga itu dibedakan. Tapi di Indonesia jadi satu. Di bawah Perbakin ada tiga, tembak target, tembak reaksi, tembak berburu. Itu yang pertama. Nah, sehingga kalau teman-teman sipil ingin memegang senjata, ya bisa tadi itu untuk tembak target, tembak reaksi, atau untuk berburu. Nah, sebelum punya izin pegang senjata api, dia mesti lulus dulu, Pak. Lulus dulu penataran, lulus latihan, dia mampu menembak, baru diizinkan. Ketat sebetulnya. Itu. Nah, yang kedua, permasalahan yang ada adalah, tadi kan, wah boleh punya senjata. Tapi sebetulnya, senjata olahraga tidak boleh keluar dari gudang Perbakin. Itu aturannya, Pak. Nah, Bapak kalau jadi anggota Perbakin, tidak boleh bawa senjata ke rumah. Itu aturan ketatnya. Tapi biasanya tadi ada kong kali kong lah, ada konspirasi, maka bisa dibawa pulang ke rumah. Tapi aturannya adalah bahwa tidak boleh senjata olahraga dibawa ke rumah. Dia harus ada di gudang Perbakin. Ketat, Pak. Dia tidak akan ada pemegang senjata api olahraga, dia di luar Perbakin, di luar lapang Perbakin, bawa ke rumah itu tidak ada, Pak. Itu aturannya. Gitu. Oleh karena itu, maka sebetulnya yang menyalahgunakan di luar itu tidak mungkin yang senjata olahraga. Nah, mungkin yang senjata bela diri, dia diizinkan dibawa kemana-mana. Kepemilikannya sah, tapi tadi kan adalah bagaimana penyalahgunaan kewenangannya itu. Nah, disitulah sebetulnya syarat tes psikis, tes mental itu sangat ketat. Karena justru kalau kita bawa senjata, itu menjadikan kita jadi arogan di lapangannya itu. Karena itu saya nggak pernah, Pak, bawa senjata-senjata api ke lapangan di luar itu. Nah, jadi di situ, Pak, celahnya. Celahnya kalau pemegang senjata api olahraga sebetulnya tidak bisa keluar dari gudang. Dia kalau mau latihan ke gudang dulu, baru nembak situ, serahkan lagi di gudang, tidak bisa dibawa pulang. Itu ketentuan yang ada, Pak. Nah, kecuali nanti ada event olahraga, event lomba, baru ada izin angkut namanya. Baru bisa dia bawa. Antar kota, antar pulau, antar negara, itu ada aturannya dengan izin angkut. Habis itu balikin lagi ke olahraga, ke gudang Perbakin. Itu sebetulnya celahnya, Pak. Jadi tidak ada celah sebetulnya, Pak, secara aturan bagi anggota Perbakin. Nah, yang berikut adalah justru sekarang bagaimana dengan perorangan. Perorangan yang menyalahgunakan kepemilikan. Tadi Bapak kan melihat ada tentara menembak, ya. Ada polisi nembak polisi nembak mahasiswa kemarin di Semarang itu kembali kepada kepribadian bahwa mari sama-sama sebetulnya kita berharap aturan diperbaiki, tadi sudah disampaikan tentang kepemilikan. Nah, tentang penyalahgunaan itu perlu diketati, Pak, diketati soal pengawasan, pengendalian dan pelatihannya, Pak. Jadi sebetulnya kalau banyak pelatihan, maka dia ada syarat-syarat yang bisa menenangkan arogansi lah, gitu, Pak. Nah, pelatihan itu yang lebih penting punya. Bagaimana Anda bisa pegang senjata api, tapi Anda bisa emotional question-nya yang bisa ditanamkan. Nah, dia baru bisa mencegah, Pak. Lebih penting sebetulnya bagaimana menanamkan emotional question agar dia tidak arogan dengan senjata apinya itu, sehingga tidak bermasalah buat dirinya. Tadi kan ada kasus bahwa dia bawa senjata malah dia jadi tersangka. Itu, Bapak, gambarannya. Nah, sebetulnya
hanya Amerika mungkin yang boleh semua penduduk buat senjata api. Australia aja sudah tidak boleh sekarang kan, diketatin betul. Di Jerman, di Amerika, di Australia juga gitu. Nah, tadi Pak Bamsud sudah menyampaikan bahwa hanya 0,3% saja yang punya senjata api. Memang harus khusus yang ada. Yang berikut adalah tentunya nanti bahwa sekarang ini sebetulnya polisi pun sudah harus tidak menggunakan lethal weapon, Pak, senjata mematikan. Di negara maju sudah diberikan senjata yang non-lethal weapon, senjata yang listrik, jadi tidak mematikan. Nah, ini mungkin yang perlu disarankan sebetulnya bagaimana pihak kepolisian itu bisa dilengkapi bukan lethal weapon, kecuali mungkin pasukan khusus lah, BRIMOB dan sebagainya, Densus, BRIMOB itu tetap lethal weapon, tapi untuk polisi yang ada di lapangan itu senjata yang non-lethal weapon. Nah, ini perlu ajuan kebijakan pemerintah, dukungan juga agar bisa mengganti sebetulnya apa namanya senjata api anggota Polri yang di lapangan, lalu lintas, Samapta, Bimas itu walaupun dilengkapi senjata bukan non-lethal weapon. Itu mungkin satu poin menurut saya Pak Adrianus, itu untuk ditekankan bahwa ke depan sudah harus polisi, kecuali pasukan khususnya yang tadi saya katakan, yang lainnya tetap mengganti senjatanya yang non-lethal weapon. Sehingga tidak ada masalah yang akan timbul lagi ke depannya itu. Sementara itu Pak, mungkin gambaran dari saya dari keperbakinan, dan terus terang tadi saya ulangi lagi Pak, diharapkan sebenarnya banyak atlet-atlet perbakin Pak, yang bisa ikut menembak agar bisa mendukunglah program olahraga kita di Olimpik Pak. Bayangkan bisa 17 medali Pak dari nembak saja itu sebetulnya. Cabangnya banyak. Nah, diharapkan sebetulnya yang hobi nembak ikut diperbakin, di sana bisa diakomodir, mengambil cabang-cabang nembak itu bisa di pistol, di air pistol dan sebagainya. Yang terakhir Pak, memang tadi ada senjata itu 4, tapi ada senjata rakitan dan ilegal. Nah, di Cipacing itu banyak yang bisa buat senjata Pak. Rakitan-rakitan itu biasanya sih bisa untuk nembak burung, tapi dia besarkan kalibernya jadi 5,5 dan seterusnya, itu juga tetap bisa membuat kematian, Pak. Itu mungkin dari saya, Pak, sementara yang saya bisa sampaikan, dan saya siap untuk tetap ikut sampai selesai nih, Pak Adrianus. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Ya. Ya, ada dua hal yang tadi saya catat, Pak. Pertama tadi soal bahwa polisi sebaiknya menggunakan non-lethal weapon. Wah, ini nanti banyak vendor senang nih Pak, ya. Ada kemungkinan pengadaan baru ini kalau begini ceritanya ini. Dan yang kedua, tadi undangan Bapak untuk supaya banyak orang ikut olahraga menembak. Masalahnya kan ini dianggap sebagai olahraga mahal, Pak. Apa betul, Pak? Ya, mahal tidak mahal itu kan sangat-sangat apa ya, Pak? Sangat ya tidak tentu lah, Pak. Dan sebetulnya kalau Bapak hobi datang ke sana bisa pinjam senjata anggota, Pak. Jadi tidak ada alasan. Saya hobi pinjam senjata anggota di sana. Kalau sudah hobi nanti senang, ya biasanya pengen beli juga kan gitu, Pak. Ya. Ya. Biar gimana jatuhnya pertemanan, Pak, ya. Itu yang paling penting, Pak, ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Nanan atas masukannya yang fresh ya dan relevan bagi kita semua.